warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik soleh dan soleha? Kembali lagi dengan Kak Rahma di channel YouTube Sahabat Pintar Indonesia, Belajar Mudah dari Rumah. Di pertemuan kali ini, Kak Rahma akan menjelaskan mengenai materi zikir dan doa. Tapi sebelum itu, pastikan untuk selalu menjaga pola hidup sehat dan bersih ya. Sekarang, mari kita mulai pembelajaran dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah adik-adik, kehidupan itu seperti air di lautan. Terkadang mengalami pasang dan terkadang mengalami surut. Ya, seperti seseorang, terkadang berada dalam kejayaan dan terkadang berada dalam kesulitan. Ketika seseorang berada di dalam kejayaan, maka ia harus bersyukur dan tidak lupa diri. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang berada di dalam kesulitan, maka ia tidak boleh berputus asa. Karena semua itu semata-mata hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menguji hambanya untuk mengukur sejauh mana ketaatan mereka kepada Allah dalam menyikapi kehidupan. Allah juga telah memerintahkan kita agar selalu berdoa dan mengingatnya. Allah juga mengatakan bahwa kita harus memohon hanya kepada Allah, karena Allah akan mengabulkan setiap permohonan orang-orang yang meminta kepadanya. Lalu, bagaimana cara kita memohon dan meminta kepada Allah? Tepat sekali, yaitu dengan cara berzikir dan berdoa. Lalu, apa itu zikir? Zikir berarti mengingat Allah dalam keadaan apapun. Zikir dilakukan dengan cara mengucapkan bacaan tertentu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bacaan zikir biasanya bisa kita dengar seperti bacaan istighfar, tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir sebanyak-banyaknya. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Berzikirlah ketika kita bahagia, seperti ketika kita mendapatkan nilai bagus di sekolah, atau ketika kita berada dalam kesulitan, seperti terkena musibah, seperti kehilangan uang, ketika sakit, atau ketika ada keluarga yang meninggal dunia. Adik-adik, berzikirlah dalam keadaan apapun ya, karena berzikir adalah cara untuk tetap bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, tahukah adik-adik, ketika kita berbuat kesalahan kepada orang lain, maka kesalahan tersebut akan membuat kita merasa jauh dengan orang tersebut. Begitupun ketika kita melakukan kesalahan atau dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana cara kita agar kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, betul. Selain bertaubat, zikir dan doa adalah cara kita agar dapat kembali dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memangnya apa itu doa? Doa artinya memohon sesuatu. Doa diartikan pula dengan meminta dan memohon perlindungan kepada Allah dengan merendahkan hati dan tunduk kepadanya. Contohnya, seperti kita berdoa untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, berdoa untuk diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, dan berdoa untuk dimudahkan rezekinya.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khafyah. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 55. Nah adik-adik, berdoa merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam berdoa haruslah dilakukan dengan tata cara yang benar. Tahukah adik-adik tata cara berdoa? Nah, doa yang paling Allah sukai adalah doa yang ada di dalam Al-Quran, dan di dalamnya disebut nama Allah yang Maha Agung. Secara garis besarnya, tata cara berdoa antara lain adalah rendah hati, pelan-pelan saat berdoa, meyakini bahwa doa tersebut akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak berdoa kepada selain Allah, diawali dengan membaca Asmaul Husna, diawali dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian dilanjutkan dengan doa kebaikan sesuai keinginan. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 205. Nah, oleh karena itu, adik-adik jangan lupa untuk berzikir dan berdoa ketika selesai sholat ya. Coba adik-adik, siapa di antara kalian yang selalu berdoa setelah selesai sholat? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran dengan Kak Rahma cukup sampai di sini ya. Untuk menambah pengetahuan adik-adik, silahkan adik-adik klik link di bawah ini. Nah, di pertemuan selanjutnya Kak Rahma akan membahas mengenai hikmah ibadah sholat. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan video Kak Rahma selanjutnya. Jika adik-adik suka video Kak Rahma kali ini, jangan lupa like, komen, dan share agar teman-teman yang lain dapat mengikuti pembelajaran dengan Kak Rahma. Sahabat Pintar Indonesia, belajar mudah dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.